Salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini, Sabtu tanggal 8 November tahun 2025. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-14 dengan perikop ajakan untuk kembali membangun bait suci. Adapun cerita di dalam nas ini adalah secara garis besarnya adalah yakni pada ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada masa pemerintahan Raja Darius, Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel gubernur Yehuda dan Yosua imam besar. Teguran Tuhan datang karena umat berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Pada waktu itu, orang-orang Yehuda baru kembali dari pembuangan di Babel. Mereka sudah mulai membangun bait Allah, tetapi berhenti karena kesulitan dan lebih memilih sibuk memperbaiki rumah mereka sendiri. Tuhan menegur mereka melalui Hagai supaya mereka tidak menunda pekerjaan rohani, sebab rumah Tuhan harus diutamakan lebih daripada urusan pribadi. Ayat 3-6, Tuhan menegur bahwa mereka tinggal di rumah mereka yang baik, namun rumah Tuhan dibiarkan di dalam reruntuhan. Lalu ayat 7-8, Tuhan memerintahkan agar mereka segera untuk melakukan pembangunan itu. Ayat yang ke-9 hingga yang ke-11, Tuhan menjelaskan berkat akan tertahan dan mereka tidak akan mendapatkan berkat yang lebih besar jika mereka menunda pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin agar mereka sadar bahwa berkat yang sejati datang hanya dari Dia. Ayat yang ke-12 hingga yang ke-14, Zerubabel, Yosua dan seluruh bangsa mendengarkan suara Tuhan. Mereka takut akan Tuhan dan mulai bekerja kembali membangun rumah Tuhan. Ketaatan mereka membangkitkan semangat rohani dan Tuhan menguatkan hati mereka. Pesan rohani dari nas ini adalah jangan menunda kehendak Tuhan. Banyak orang tahu apa yang Tuhan mau, tetapi berkata nanti saja. Penundaan rohani bisa membuat kita kehilangan semangat dan berkat. Utamakan Tuhan lebih dahulu. Kalau Tuhan tidak di tempat pertama, berkat lain tidak akan utuh. Tetapi bila Tuhan didahulukan, Ia akan memulihkan segalanya. Rumah Tuhan harus menjadi tempat utama di hati setiap orang percaya. Karena itu, mari kita bangun kembali rumah itu dengan doa, dengan kasih dan dengan ketaatan. Tuhan memang tidak melarang kita membangun kenyamanan pribadi, tetapi jangan melalaikan pekerjaan bagi Tuhan agar kenyamanan yang kita bangun menjadi diberkati. Ayat terakhir dari nas ini, kita melihat bagaimana respon bangsa Yehuda. Mereka merespon dengan luar biasa. Setelah mendengar nubuat Hagai, rakyat imam dan pemimpin mereka tidak keras hati. Mereka takut akan Tuhan dan memilih mulai bekerja kembali membangun rumah Allah. Hal yang bisa kita renungi, marilah kita kembali membangun rumah Tuhan di hati kita. Mari kita bangun kembali mezbah doa yang mungkin sudah lama padam atau runtuh. Bangun kembali pelayanan kita dengan kasih dan kesetiaan, agar Tuhan boleh menjadi tempat yang utama hidup di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang mau belajar dari firman-Mu. Melalui Nabi Hagai, Engkau telah menegur umat yang menunda pekerjaan kudus, karena mereka lebih sibuk dengan rumah dan kepentingan pribadi. Kami juga mengakui Tuhan, sering kali kami pun seperti mereka. Kami menunda untuk membangun hal-hal rohani. Kami menunda pelayanan. Kami menunda mempersembahkan waktu, tenaga dan kasih kami bagi-Mu. Ampunilah kami Tuhan, bila hati kami lebih cepat untuk mengurus dunia daripada mengutamakan kerajaan-Mu. Kini taruhlah semangat yang sama, seperti Engkau membangkitkan hati Zerubabel, Yosua dan seluruh umat pada masa itu. Biarlah kami pun pada hari ini digerakkan oleh Roh-Mu yang kudus untuk bekerja, melayani dan membangun rumah Tuhan, baik di dalam kehidupan kami secara iman, baik di dalam gereja maupun membangun kasih terhadap sesama. Biarlah kami belajar untuk tidak menunda lagi, sebab waktu-Mu adalah sekarang. Biarlah setiap kerja tangan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan setiap langkah kami menjadi tanda kesetiaan bahwa Engkau adalah Allah yang utama dalam hidup kami. Amin.